Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali lagi di pembelajaran Bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar mengidentifikasi teks iklan, slogan, dan poster yang dibaca atau didengar. Kemudian, kalian juga akan menyimpulkan teks iklan, slogan, dan poster yang dibaca atau didengar. Baik, sebelumnya kita akan kaitkan pembelajaran kita dengan Al-Quran Surat Ali Imran ayat 77. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian atau pahala di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak pula akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Nah, di sana dijelaskan bahwa ketika kita membuat sesuatu, kaitannya ya dalam pembelajaran kita itu harus berkata atau membuat dengan yang sejujurnya. Artinya tidak boleh ada penipuan seperti itu. Untuk tujuannya misalnya untuk mendapat keuntungan yang besar, itu tidak boleh. Seperti itu ya, kaitan dengan pembelajaran kita. Nah, anak-anak, pertama kita akan membahas tentang iklan. Iklan itu sebagai pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan oleh suatu masyarakat lewat suatu media. Namun, untuk membedakannya di sini dengan pengumuman biasa, iklan ini lebih diarahkan untuk membujuk orang supaya membeli atau tertarik kepada produk yang kita buat. Begitu ya. Nah, kemudian fungsi iklan ini ada 3. Yang pertama, sebagai informasi atau penyampaian info produk baru dan sebagainya. Yang kedua adalah sebagai persuasi atau mengajak, dan yang ketiga sebagai reminder atau pengingat agar orang lain terus membeli iklan kita. Baik, terima kasih Bu Evi yang telah menjelaskan tentang pengertian dari iklan. Nah, baik anak-anak, berikutnya yang kedua adalah tentang slogan. Pengertian dari slogan itu adalah suatu kalimat yang singkat, menarik, mencolok, dan mudah diingat oleh siapa saja yang mendengar atau membacanya, yang digunakan untuk memberitahukan atau menyampaikan suatu informasi. Walaupun kalimatnya singkat, tapi di dalamnya terkandung makna yang luas. Baik, dalam slogan tentu ada ciri-cirinya. Nah, kita lihat yuk ciri-ciri slogan. Ciri slogan yang pertama yaitu biasanya berupa perkataan yang mudah diingat dan menarik ya. Baik, yang kedua yaitu bisa berupa klausa, frase, kalimat ataupun moto ya. Kemudian ciri yang ketiga yaitu bisa berupa semboyan sebuah organisasi dalam masyarakat ataupun suatu lembaga. Nah, itu tadi ciri-ciri dari slogan. Baik, terima kasih Bu Vita. Kembali lagi di sini. Tadi setelah slogan, kita akan membahas tentang poster. Poster di sini merupakan informasi yang disampaikan melalui media gambar dan tulisan yang dibuat semenarik mungkin dengan tujuannya memberikan informasi kepada halayak ramai. Nah, poster juga biasanya dipasang di tempat-tempat umum yang dinilai strategis agar orang lain itu bisa melihatnya. Begitu ya. Kemudian, ciri-ciri poster yang pertama berisi gambar dan tulisan dengan tema tertentu. Yang kedua, menggunakan kalimat yang persuasif. Kalimat yang persuasif itu yang mengajak ya. Yang ketiga, layout atau tata letak gambarnya, dan kalimat pada poster sesuai atau proporsional. Jadi tidak terlalu banyak, tidak juga terlalu sedikit.
Begitu ya. Yang keempat, poster itu dipasang di tempat umum. Kemudian yang kelima, menggunakan bahasa yang singkat, jelas, tidak rancu agar mudah dipahami. Kemudian selanjutnya yang keenam, poster juga pada umumnya dibuat dengan perpaduan warna yang kuat dan kontras. Tuh ya. Yang ketujuh, poster itu dapat dibaca sambil lalu. Maksudnya sambil lalu di sini sambil bepergian kita melihat. Nah, itu sambil lalu namanya ya. Yang terakhir, ukuran poster itu besar. Ya, agar bisa terlihat oleh khayalak umum. Anak-anak, sekarang mari kita lihat contoh iklan, slogan, dan poster. Nah, kita lihat sama-sama yuk berikut contohnya. Nah, setelah kalian melihat contoh tadi, sekarang tugas kalian adalah mengidentifikasi informasi dari teks iklan, poster, dan Slogan. Selamat mencoba. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.